Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh teman sejawat kalian. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah teman sekalian, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini, ya, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah juga kita ucapkan ya semuanya kepada kita para siswa sekalian, kita hari ini bisa bertatap muka seperti biasanya, ya kan, kita melaksanakan pembelajaran lewat jejaring sosial atau PJJ, ya kan, di aplikasi Google Chrome atau WAG. Sekarang alhamdulillah kita dapat belajar seperti biasanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran atau kita belajar, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran siswa pada hari ini. Raditya Nur Aziz ada? Alhamdulillah. Dari mana? Dari Batu Dinding, kan lumayan jauh ya. Batu Dinding itu kalau dari sini sekitar 3 kilo ya. Tapi penuh dengan medan yang medan yang lumayan sulit ya ditempuh kalau hari keadaan harinya hujan. Oke. Rahma Hakimah hadir. Di sini juga ya, Bapak. Kemudian Rehan Ali Wahyudi hadir. Dari sini juga ya. Kemudian Rasa Dwi Febrianti ya, hadir. Dari sini juga ya. Rizky Aminanda Azhari ya, hadir. Kemudian Setia Maya Sapira ya, hadir. Kemudian Sherly hadir ya. Siti Nurmuti hadir. Ini juga Sufriyansa ada, hadir ya. Sabila Nur Putri
Taufan Ramadan. Benar ya. Yasmin Kiani. Oke. Kemudian Kiana. Dev Sahrefi Anur. Nah, kemudian selanjutnya Muhammad Farel Wahyu. Ya, kemudian Muhammad Afrija. Kemudian Muhammad Ilham. Hadir. Kemudian Muhammad Nova Alamsah. Hadir. Kemudian Muhammad Akbar, Rizky Akbar. Ya. Kemudian Muhammad Rofi Ardiansah. Hadir ya. Gimana ya? Sabar hadir. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita hari ini memulai pembelajaran kita ya, menyambung dari tahapan yang sudah kita lalui. Bab 4. Bab 4 ini Bapak tuliskan dulu judulnya. Kalian bisa melihat di sana. Bab 4 ini zakat fitrah dan zakat mal judulnya. Bab 4 zakat fitrah dan zakat mal. Ini judulnya ya, zakat fitrah itu apa? Nantinya bisa kita sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajarannya boleh dicatat ya. Tujuan pembelajarannya boleh dicatat. Mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar. Oke. Pengertian zakat dengan benar. Menjelaskan macam-macam zakat. Ya. Yang ketiga, menunjukkan dalil Al-Quran menunjukkan dalil Al-Quran tentang zakat, dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran nantinya yang akan kita bahas. Jadi yang
mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar. Mendeskripsikan artinya zakat itu apa sih? Nah, yang pengertian zakat tolong ditulis dulu ya. Jadi mendeskripsikan pengertian tentang zakat. Saudara? Sudah. Oke. Sekarang coba kita mendeskripsikan pengertian tentang zakat. Zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Coba. Yang pertama apa? Baca syahadat. Satu, mengucap syahadat, benar. Oke. Kemudian kedua, Menjalankan sholat. mengerjakan sholat. Yang ketiga, Berpuasa. tiga, wajib membayar zakat. Berarti yang ketiga, ya. Satu, mengucap syahadat. Dua, mengerjakan sholat. Tiga, wajib membayar zakat. Empat, kita berpuasa. Lima, naik haji ke tanah suci. Ini termasuk rukun Islam. Nah, Islam yang ketiga. Oke. Kemudian arti zakat secara bahasa adalah tadi apa? Mensucikan. Apa nak kira-kira mensucikan tenang? Secara bahasa. Menyucikan diri. Ya, menyucikan diri, betul. Apa lagi? Menyucikan harta, ya kan? Zakat. Nah, itu pengertian zakat yang kita bahas ini. Zakat menurut bahasa. Nah, kemudian di sini zakat menurut istilah. Istilah itu menurut pemahaman agama kita. Nah, zakat itu adalah apa ya? Secara bahasa zakat itu mensucikan. Menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa kan orang-orang mukmin di bulan Ramadan. Nah, itu ini zakat fitrah dulu ya. Kita mendeskripsikan pengertian zakat fitrah ini, yaitu mensucikan jiwa umat Islam di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, mungkin ada di benak-benak kalian kan, bisa nggak Pak mensucikan jiwa itu selain bulan Ramadan? Bisa nggak? Ada yang jawab? Mensucikan jiwa zakat fitrah itu selain Ramadan? Bisa. Ini ya kan, karena waktunya sudah tertentu di bulan Ramadan. Nah, ini waktu zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Nah, itu mensucikan jiwa di awal Ramadan, dan jadi startnya itu dari awal Ramadan, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, ya kan, seperti puasa penguncinya. Jadi pengertian zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, nanti boleh dicatat, zakat fitrah menurut istilah adalah zakat menurut istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan
setiap jiwa orang mukmin di bulan Ramadan. Orang mukmin di bulan Ramadan. Secara bahasa, zakat fitrah adalah mensucikan, kemudian secara istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa orang mukmin di bulan Ramadan. Nah, itu. Ya, apa? Jadi setiap mukmin bila hidup di bulan Ramadan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Entah dibayarkan oleh, kalau anak-anak dibayarkan oleh orang tuanya, atau kalian ini sudah bisa membayar sendiri. Nanti kita belajar bacaan mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Jadi tidak lagi dipandu atau dibayarkan oleh orang tua. Ya kan, nanti ada cara-caranya. Oke, ini sudah kita masuk pendeskripsian pengertian zakat dengan benar. Ada yang ditanyakan? Masalah zakat ini? Ya, boleh ditanyakan. Kita sharing bagaimana zakat ini, atau bagaimana ada pertanyaannya. Ada tak? Ada. Paham ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dikeluarinnya setiap di bulan Ramadan. Tanyanya Bapak bikin, apa sesudah Ramadan boleh enggak Pak? Ya enggak boleh lagi ya karena waktunya sudah ditentukan. Atau sebelumnya Pak, saya mau zakat fitrah nih sebelum Ramadan, ini di bulan Rajab atau di bulan Rabiul Awal nih. Nah, boleh karena tidak ketentuannya, ya kan, belum ketentuannya. Habis itu disyaratkan kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, itu diwajibkannya ya, di bulan Sya'ban Ramadan, ya kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, di Ramadannya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, nanti ada di sini dalilnya. Nah, kemudian zakat fitrah ini wajib hukumnya bagi seluruh umat Islam, ya kan, yang besar kah, yang kecil kah, yang dewasa kah, yang anak-anak kah, yang budak kah, ya kan, yang budak, yang merdeka. Nah, kita nih istilah budak dan merdeka. Dulu di zaman Bahari itu ada perbudakan. Nah, zaman budak tuh dulu Bahari itu dulunya bisa diperjualbelikan orang ini mau beli jadi budak. Nah, itu juga diwajibkan berzakat. Yang zakatinnya itu bisa saja tuannya, ya kan, tuannya itu bahasa hitam yang punya budak itu. Tapi sekarang tidak ada lagi zaman perbudakan itu. Nah, kalian atau kita bisa melihat dalil. Nah, dalil ya, menunjukkan dalil Al-Qur'an tentang zakat ini dengan benar itu coba dilihat di surah At-Taubah ya, surah At-Taubah ayat 103. Coba Bapak bacakan dulu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, ini dalilnya. Artinya begini, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, ya kan. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, di surah Taubah. Nanti ada pertanyaan, Pak, orang mewajibkan zakat itu di mana dalilnya? Dalil itu alasannya, ya kan, baik di Al-Qur'an ataupun di hadis. Nah, jadi kalian bisa menunjukkan nanti. Nah, di sini bisa ditulis dalil tentang zakat. Dalil tentang zakat. Ya kan?
Tulis saya Quran surah At-Taubah. At-Taubah ayat 103. Nah, ini nanti seandainya ada pertanyaan tentang zakat diwajibkan kepada umat Islam, itu dalilnya apa? Jadi kalian bisa berargumentasi yang benar. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 103, ya kan? Itu. Oke, ini bisa menunjukkan dalilnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui, tentang macam-macam zakat. Jadi zakat itu ada tiga, ya. Ada tiga. Satu, zakat fitrah ini apa? Membersihkan jiwa, ya kan? Kemudian zakat mal, zakat fitrah, ya. Kemudian zakat mal atau zakat harta, zakat mal atau zakat harta. Nah, itu. Jadi ada dua nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita baru membahas tentang zakat fitrah, ya. Oke. Kemudian tolong ditulis syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat. Jadi ada syarat-syaratnya. Orang mengeluarkan zakat itu apa sih syarat-syaratnya? Nah, ini. Syarat-syarat orang mengeluarkan zakat garis miring muzaki. Syarat-syarat garis miring muzaki, ya. Di bawahnya A, Islam. Nah, Islam. Jadi orang mengeluarkan zakat itu ada punya syarat juga. Syaratnya harus Islam. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan Islam? Orang kalau sudah Islam itu apa? Mengucap syahadat. Ya, syahadat, mengucap dengan syahadat. Itu syaratnya muzaki, orang mengeluarkan zakat. Jadi harus Islam dulu ya. Syarat mutlak, tidak boleh tidak. Jadi orang non muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Ini hanya orang Islam. Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian B syaratnya apa? Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. 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 Nah, berarti ini orang itu hidup di bulan Ramadan. Kalau orang meninggal di bulan Ramadan wajib enggak dia dapat
sebelum bulan Ramadan? Tidak. Atau sesudah bulan Ramadan pas hari raya begitu orang hari raya dia meninggal, wajib nih zakatnya? Wajib enggak? Tidak. Kalau di bulan Ramadan itu hidup orangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini syaratnya ya. Jadi seandainya orang itu meninggal Pak sudah di bulan Ramadan, begitu masuk ke hari ke-5 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu wajib tak bayar fitrah? Wah, wajib keluarganya membayar fitrahnya ya, karena dia hidup di bulan Ramadan. Jadi ada 3 masalah nih. Di luar Ramadan tidak wajib, ya kan? Sebelumnya, ya kan, sebelum Ramadan juga tidak wajib. Sesudah Ramadan tidak wajib, sebelum Ramadan tidak wajib. Bila di bulan Ramadan wajib hidup atau menikmati orang itu, tapi keluarganya yang wajib mengeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini apa? Mampu membayar zakat. Dia mampu membayar zakat. Nah, kemampuan membayar zakat. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Jadi definisinya itu tidak, nanti ada kita pelajari selanjutnya 8 asnaf itu. Fakir, miskin, yang wajib menerima sebenarnya kan, fakir, miskin, ibnu sabil, segala macam itu masuk 8, termasuk dorimi, orang berhutang, termasuk orang apa namanya, pokoknya di dalam itu amil dan lain sebagainya. Nanti ada kita bahas selanjutnya. Jadi punya tidak mampu, tidak wajib. Misalnya tidak ada yang dimakan bahan makanan ya, karena yang wajib dikeluarkan ke 2,5%. Bukan 2,5%, 2,5 kilo dari apa namanya bahan makanan kita, 2,5 kilo. Misalnya kan beras ya kan, makan beras, jadi 2,5 kilogram beras itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Bila tidak ada beras, tidak mampu, tidak usah. Waktu itu ya kan di bulan Ramadan itu tidak mampu misalnya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Malah orang yang tidak mampu itu wajib menerima, ya, boleh menerima zakat fitrah nanti ada selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhirnya rukun zakat. Coba ditulis rukun zakat. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini tidak boleh tidak juga, harus dilaksanakan. Rukunnya apa sih Pak? 1, niat. Nah, niatnya apa? Bahwa itu Bapak tuliskan ya. Rukun zakat. Satu, membaca niat. Berniat boleh juga. Bacaannya nama itu zakat al-fitri an-nafsi fardan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Artinya saya berniat. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah
mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Ya, itu niat. Niat ini wajib ucapkan, dibaca setelah kita membawa beras tadi 2,5 kilo itu. Nah, diniati, dipegang berasnya. Nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, sudah ya, kita baca bersama. Bapak mulai, kalian membaca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakat al-fitri an-nafsi fardan lillahi ta'ala. Nawaitu zakat al-fitri an-nafsi fardan lillahi ta'ala. Ini nanti bisa dihafalkan ya. Nanti kita hafal satu-satu ke depan nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian B, yang B rukunnya yaitu adanya muzaki, Yang B adanya muzaki. B adanya muzaki. Yang berzakat fitrah. Adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Adanya muzaki garis miring orang yang berzakat fitrah ya. Yang C adanya mustahik. C adanya mustahik. Jadi yang B adanya mujaki atau yang berzakat, yang C adanya mustahik orang yang menerima zakat itu. Kemudian yang D adanya harta yang digunakan untuk berzakat. Yang D adanya harta yang digunakan untuk berzakat. D adanya harta yang digunakan untuk berzakat. Oke ya, sampai di sini ada beberapa pembelajaran kita. Ada yang belum paham bisa ditanyakan tentang mendeskripsikan pengertian zakat, ya kan? Kemudian menjelaskan macam-macam zakat dan menunjukkan dalil Al-Quran tentang zakat yang benar tadi. Dan syarat zakat, ya kan? Syarat rukun zakat. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Kalau memang sudah paham, nanti kegiatan ini kita akhiri dulu dengan tugas kalian ya. Perbedaannya. Sebelum itu, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini, nanti kita sambung. Tolong tugas di rumah di perbedaannya tulisnya ya satu-satu. Tapi nanti ini untuk tugas di RKPD-nya setelah memahami tentang zakat ini. Nanti dikumpulkan bisa nama ya, dulu nama siapa ini di rumah RKPD yang tadi, kemudian kelas ya, soalnya nanti saya bacakan.
Soal pertamanya ya. Apakah yang dimaksud dengan muzaki? Ya, yang kedua apa yang dimaksud? Jelaskan pengertian. Keduanya jelaskan pengertian zakat fitrah. Jelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian berapakah? Yang ketiga, berapakah? Berapakah besaran zakat fitrah? Berapakah besaran zakat fitrah? Sudah? Yang ketiga, tuliskan. Yang keempat, tuliskan niat. Membayar zakat fitrah. Tuliskan niat membayar zakat fitrah. Yang terakhir ya, sebutkan rukun zakat fitrah. Sebutkan rukun zakat fitrah. Sekalian, alhamdulillah sampai di sini dulu pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 4 tentang zakat fitrah dan zakat harta. Nah, kemudian marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan menjauhkan kita dari bala bencana, ya kan, khususnya Covid-19. Ya kan, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh, ya kan, musibah ini baik di negeri kita, di tempat kita maupun di dunia, ya kan. Amin Allahumma amin. Ya, anak sekalian, tolong pimpin doa semuanya kita menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.